fuqaha, yaitu yang kita pelajari di usul fikih, yaitu ma uthiba fa'iluhu, apa-apa yang diberi pahala orang yang melakukannya, walam yu'aqib atau walam yu'aqab tarikuhu, dan tidak diberi hukuman ya pada yang meninggalkannya. Itu sunnah. Ya, sunnah antum tidak kerjakan tidak mengapa. Ya, betul ya. Tapi dikerjakan dapat apa? Pahala. Itu bahasa singkatnya. Ya. Kemudian sunnah memiliki jamaknya adalah apa? Sunan. Sunnatun jamaknya apa? Sunanin. Baik. Selesai dari bentuk pembahasan mufradat. Sekarang kita mengambil beberapa faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-witr ismur raka'ah al-munfasilah amma qablaha. Perhatikan ini. Dan ini juga dibahas dalam kitab-kitab fikih yang lain. Yaitu witir itu nama rakaat yang terpisah dari apa yang sebelumnya. Nanti dijelaskan insyaallah. Wali thalathi wal khams was saba' wat tis'a wal ihda asyarah. Dia memiliki bilangan rakaat 3. Jadi kenapa enggak 1? Nanti pembahasannya. 3 dulu disebutkan di situ. Namanya ada yang mencukupi, ada istilah tercukup dengan 1 rakaat, ada istilah yang dia itu minimal sempurna dengan 3 rakaat. Ada istilah dari para ulama seperti itu. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan yujzi, cukup dengan 1. Itu bilangan yang cukup dianggap seorang itu witir. Tapi bilangan yang sempurna yang paling rendah adalah 3 rakaat. Paham ini istilah-istilah itu? Ya. Jadi kalau antum sanggup melakukan waktu itu 3 rakaat, maka lebih baik antum melakukan 3 rakaat. Kalau punya waktu sudah tidak ada lagi atau berat bagi antum, maka 1 sudah mencukupi. Itu bahasa. Dalam hadis demikian pula. Maka para ulama menyebutkan. Makanya di sini dikatakan 3, 5, 7, 9, itu 11. Baik. Apabila memang semua itu dikerjakan di jamak, umpamanya 3 1 kali salam, 5 1 kali salam, 7 sekali salam dan seterusnya. Paham ya? Itu cara mengerjakan di antara mengerjakan sholat witir. Di antaranya. Tapi apabila dipisahkan 3 rakaat itu dengan 2 salam, ya, atau yang 5 itu dengan 2 salam juga dan seterusnya sampai 11 rakaat, maka witir itu adalah nama bagi rakaat yang mafsulah, yang dipisahkan sendirinya dengan sendirinya. Seperti qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza khasita as-subha fa autara bi wahidatin tawattara atau tawattara laka ma qad shalaita. Maka apabila engkau khawatir waktu subuh tidak bisa mengerjakan waktu subuh, maka engkau berwitir dengan 1 rakaat. Ya. Yang witir itu bagimu pada apa-apa yang telah engkau kerjakan sholatmu. Ya. Paham ya? Maunya antum berdiri malam, antum niatnya sholat witir. Kerjakan sholat witir itu 3 rakaat. 5 rakaat salam. 7 rakaat, rakaat terakhir salam. 9 rakaat, rakaat terakhir salam. 11 rakaat, rakaat terakhir salam. Itu namanya sholat witir. Paham gak? Antum berdiri malam, sholat sunat 2 rakaat. Niatnya sholat tahajud. Ya, sholat tahajud namanya. 2 rakaat, salam. 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 Kemudian antum terakhir 1 rakaat salam. 1 rakaat itu mafsulah. Dia terpisah disebut witir. Paham tuh? Jadi innamal amalu bin niat. Salat witir termasuk salat malam.
Salat tahajud termasuk salat malam. Itu maksud dari penjelasannya. Paham ya Ahmad? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Antum 2 rakaat salam itu niatnya salat tahajud pokoknya. Kemudian 2 rakaat lagi salam salat tahajud. 2 rakaat tahajud. Kemudian terakhir ditutup dengan salat apa? Witir. 3 rakaat bisa. 3 rakaat 1 kali salam. Atau antum tutup dengan 1 rakaat salam. Witir namanya. Paham ini? Paham ini? Nah. Atau antum niatkan salat witir 3 rakaat 2 kali salam. Boleh niatnya. Salam 2 rakaat salam, kemudian sambung lagi sekali salam pada witir yang 3. Jadi beda antara antum mengerjakan sholat witir dan sholat tahajud. Jangan kemudian witir itu hanya 3 rakaat toh. Enggak, bisa witir itu bisa 11 rakaat. Niatnya sholat witir, bukan sholat tahajud. Karena antum sekali apa? Gas langsung apa? 11 rakaat salam. Paham? Paham? Nanti ada kaifiat yang lain lagi nanti kita berikan kalau memang ada dari sumber-sumber yang lain kaifiat mengerjakan sholat apa? Witir. Baik itu 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat maupun 11 rakaat, itu nanti ada kaifiatnya. Ya, insya Allah kita akan berikan secara lengkap pada waktu yang lain. Nah, yang kedua, hadis Abi Ayyub yadullu ala annal witra wajib. Hadis Abu Ayyub ini menunjukkan kepada witir itu wajib. Wa yadullu ala jawazil ityan bi khamsin aw thalathin aw wahidatin. Boleh mengerjakannya dengan 5 rakaat atau 3 rakaat atau 1 rakaat dalam hadis Ayyub, Abu Ayyub ini. Baik. Yang ketiga, man ahabba ayyutira bi khamsin falyafal. Barang siapa yang ingin berwitir 5 rakaat, kerjakanlah. Man ahabba ayyutira bi thalathin falyafal. Yang berkeinginan mengerjakan witir 3 rakaat, maka kerjakanlah. Yakni la yaqa'at illa fi akhiriha. Paham ini, Mas? Maksudnya apabila orang ingin mengerjakan 3 rakaat witir silakan, 5 rakaat silakan. Maka itu maksudnya tidaklah dia duduk tahiyat kecuali di akhir daripada bilangan rakaat tadi. Jadi cara mengerjakan witir itu 5 rakaat, di rakaat yang terakhir apa? Dia duduk salam. Jadi tidak duduk lagi pada rakaat-rakaat yang sebelumnya untuk dia bertahiyat kecuali pada rakaat yang terakhir. Itu maksudnya. Ya. Rakaat yang 3 rakaat demikian pula sama. Baik. Sudah dipahami, ini salah satu bentuk daripada mengerjakan sholat witir, kaifiat caranya. Apa antum baru mengerti sekarang? Yang tadi pembahasan tentang 11 rakaat kok witir semuanya. Baru mengerti sekarang kan? Ayo. Sudah mengerti sekarang kan? Nah, maka niat itu penting, ilmu itu penting. Jadi, kalau antum mengerjakan 2 rakaat salam, niatnya apa? Sholat tahajud, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kemudian mau witir sendiri. Mau witir 3 rakaat, ya udah 3 rakaat witir, 3 rakaat, kemudian salam terakhir. Atau witir dengan 2 salam, ada di dalam riwayat lain, yaitu 3 rakaat, 2 rakaat salam, disambung 1 rakaat salam. Paham? Ya, mudah-mudahan antum paham. Dan itu dibahas dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah pula oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Baik. Sekarang kita membahas sedikit tentang hukum sholat witir ini. Khilaf para ulama, ya. Kita pelan-pelan enggak apa-apa. Dhahaba jumhur ulama minas sahaba wat tabi'in. Para jumhur ulama, kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in berpendapat. Di antara mereka al-a'immah ats-tsalatsah. Imam yang 3, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad rahimahumullah. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ila adami wujub al-witr.
hukumnya tidak wajib. Witir itu tidak wajib. Berdasarkan hadis Al-A'rabi alladhi yas'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Al-A'rabi, seorang Arab Badui yang dia bertanya kepada Nabi, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia bertanya kepada Nabi, amma faradallahu alaihi, apa yang Allah wajibkan atasnya. Qala, Nabi mengatakan, khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ini berdasarkan jumhur dari sahabat dan tabi'in, dari 3 imam, itu dengan hadis ini bahwa salat 5 waktu itu yang setiap hari dan malamnya, itu yang wajib. Hal alayya ghairuha, apakah ada selain yang wajib atasnya atau atasku? Qala la illa an tatawwa'ah. Tidak ada kecuali engkau mengerjakan yang sunat saja. Muttafaqun alaih. Berarti berdasarkan riwayat ini, salat yang wajib itu hanya 5 waktu tok. Selain itu salat-salat semua itu salat yang apa? Sunat menurut riwayat ini dan pendapat daripada kebanyakan sahabat, jumhur sahabat dan tabi'in. Kemudian pendapat Abu Hanifah dan sekelompok dari pengikutnya Imam Ahmad itu mengatakan al-witr haqqun ala kulli muslimin. Mereka mengatakan wajibnya witir itu. Witir itu wajib hukumnya. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak bagi setiap kaum muslimin. Maka berdasarkan riwayat ini, ya, maka mereka berpendapat hukumnya wajib. Pendapat dari Imam Abu Hanifah dan sekelompok dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan hadis ini, itu hadis rawahu Abu Dawud. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud pula, itu kok Nabi SAW bersabda, man lam yutir falaysa minna. Man lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak berwitir itu bukan termasuk dari golongan kami. Ini mereka berdasarkan 2 riwayat ini, maka mereka mengatakan wajib. Kemudian pendapat yang berikutnya, dhahaba ilaih al-jumhur arjah. Kemudian pendapat yang terakhir atau pendapat yang berikutnya adalah pendapat jumhur yang mereka mengatakan ini adalah annal witra sunnatun muakkadatun la wajib, bahwa hukum daripada sholat witir adalah hukum sunnat muakkad saja, sunnat yang ditekankan dan tidak wajib. Dan ini insyaallah yang merupakan pilihan yang rajih, ya, karena witir tidak sampai ke tingkat wajib. Witir itu hanya sunnat yang ditekankan, dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Berdasarkan hadis sama, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Ini kalimat al-witru haqqun itu ta'kid, memberikan penekanan. Ya. Dan juga hadis yang kita lewat tadi bahwa al-witru laisa bihatmin, bahwa witir itu bukanlah wajib, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Ini yang rajih insyaallah dalam masalah hukum salat witir. Itu sunat muakkadah pendapat jumhur ulama. Baik. Kita cukupkan dalam pembahasan ini pada sampai pembahasan jumhur, ya. Baik. Kemudian kita masuk di hadis yang berikutnya, masih pembahasan dalam sholat sunat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan
thumman tadaruhu atau thumman tadaruhu minal qabilah falam yakhruj wa qala inni khashitu ay yuktabu atau ay yuktaba alaikum al-witru, rawahu Ibnu Hibban. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian mereka para sahabat menunggunya pada hari yang berikutnya. Sholat malam berjamaah di masjid. Kemudian di hari berikutnya para sahabat menunggu. Tetapi beliau tidak keluar untuk melakukan sholat malam tadi secara berjamaah di masjid. Kemudian Nabi berkata, waktu subuhnya, aku khawatir dicatat sebagai suatu yang wajib, kalimat yuktaba, kutiba, sama lafaz-lafaz yang menunjukkan wajib. Diwajibkan atas kalian yaitu alaikum al-witr. Witr. Aku khawatir diwajibkan atas kalian sholat apa mas? Witir. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Yaitu asalnya dalam Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kisahnya lebih lengkap. Kisahnya lebih lengkap. Itu apa? Dari Aisyah. Anna Nabiya sallam shalla fil masjidi wa shalla bi sholatihi nas. Nabi pernah sholat di bulan Ramadan, sholat di masjid, sholat malam. Kemudian manusia mengikutinya, sholat juga. Berarti sholat jamaah. Thumma sholat ats-tsaniyah fakathurun nas. Kemudian sholat pada hari yang kedua, manusia bertambah banyak mengikuti Nabi, sholat sunat. Itu sholat malam di masjid di bulan Ramadan. Tsumma ijtama'u fi laila ats-tsalitsah. Kemudian mereka berkumpul di hari yang ketiga atau dalam riwayat di hari yang keempat. Falam yakhruj ilaihim. Nabi pun tidak keluar kepada mereka lagi. Falamma asbaha, tatkala waktu subuh, qala, Nabi berkata, ra'aitul ladzi sana'tum, aku telah melihat apa yang kalian kerjakan, falam yamna'ani minal khuruj ilaikum illa, tidaklah yang mencegah aku keluar kepada kalian kecuali an khasyitu ayyufradu atau ayyufrada alaikum, aku khawatir diwajibkan atas kalian sholat witir tadi. Wadalika fi syahri Ramadan, yang demikian itu terjadi pada bulan Ramadan. Baik. Ini membahas tentang sholat malam di bulan apa mas? Ramadan. Ya. Baik. Al-mufradat ya, tadi sudah disebutkan asal hadis ini dalam Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini sahih. Ya. Mufradat hadis al-qabilah. Al-qabilah itu aqbala al-lail. Ya. Itu malam yang akan datang. Baik, itu cukup. Kemudian yuktab itu dari kalimat kataba yaktubu kitaban. Bermakna apa mas? Wajib. Iya, diwajibkan. Selesai pembahasan itu, berarti dalam kitab kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian. Itu kutiba ala. Dengan huruf jar ala menunjukkan kepada wajibnya kalimat setelahnya yang disebutkan asyam. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini dengan kesempurnaan lafadznya ada pada kitab Sahihain, Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya dulu ala anna salatal lail wal witra laisat mafruḍah, menunjukkan bahwasanya
sholat malam dan sholat witir itu bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Wa innama hiya sunnah, hanya saja dia sunnah. Berarti di sini ada kalimat apa, Mas? Sholat malam dan sholat witir. Berarti sholat malam itu ada, sholat witir itu juga ada. Sholat witir bagian dari sholat malam pula. Di antara sholat malam itu sholat apa, Mas? Sholat tahajud. Di antara sholat malam itu sholat apa? Sholat tahajud. Di antara sholat malam itu sholat apa? Sholat witir. Betul? Ya. Baik. Wa fihi dalilun ala masru'iyyati salati lail fi Ramadan jama'atan. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya salat malam di bulan Ramadan secara berjamaah. Artinya disyariatkan secara berjamaah itu salat malam itu di bulan Ramadan itu ada, disyariatkan. Tapi bukan kemudian diwajibkan ya, tapi disyariatkan itu umum. Bisa bermakna disunahkan, bisa bermakna diwajibkan. Tetapi makna di sini adalah syariat di sini apa? Ya, disunahkan untuk sholat malam berjamaah di bulan Ramadan. Wa fihi, pada hadis ini pula, syafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa ra'fatihi bihim. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya dan juga kelemah lembutan beliau kepada umatnya. Wa khaufihi alaihim, dan rasa khawatirnya beliau kepada mereka umatnya. Min ay yukallafu minal ibadat ma yasuku alaihim. Dari membebani mereka dari ibadah-ibadah yang memberati mereka. Aw mala yakumuna bihi fayathamu. Atau apa yang kalau mereka tidak menegakkan sholat tadi atau ibadah tadi, mereka berdosa. Jadi tidak memberatinya. Nah, itu bentuknya hukumnya apa? Sunnat. Berjamaah itu sunnat, sholat malam di bulan Ramadan. Ya. Kalau di lain Ramadan, sholat malam berjamaah juga boleh? Boleh, nggak ada masalah. Nah, ini pembahasannya hadisnya Ramadan. Di luar Ramadan juga berjamaah tidak mengapa. Karena dalam hadis yang lain, Nabi pernah sholat berjamaah dengan Abdullah ibnu Abbas, dengan bibinya, itu istrinya Nabi SAW. Ya tak? Siapa, Mas? Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ya. Itu bibinya apa? Kakaknya siapa namanya? Hafsah. Sholat malam di tempatnya Hafsah. Abdullah ibnu Umar di sebelah kanan atau sebelah kiri Nabi? Sebelah kanan dari Nabi. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang berjamaah dengan seorang laki-laki saja, satu orang, maka berada di samping imam. Nah, samping kanannya. Kemudian yang wanitanya di belakang. Juga pada Nabi sholat di rumahnya Anas bin Malik, datang ke rumah Anas bin Malik. Kemudian di sana ada ibunya, Ummu Sulaim. Di sana ada bibinya Anas bin Malik, Ummu Haram. Kemudian Nabi mengatakan, apakah saya sholat bersama kalian di rumah ini? Dan itu bukan waktu sholat yang wajib, sholat sunat. Kemudian Nabi tegakkan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian ada yang mengatakan, di mana Anas itu ditempatkan? Maka kata Nabi, di sebelah kanan. Nah, kemudian ditegakkan sholat sunat, Anas berada di sebelah kanan Nabi. Ini. Nah, itu. Kemudian yang wanitanya di belakang. Setelah itu apa? Nabi setelah sholat, Nabi berdoa kebaikan dunia dan akhirat untuk keluarga itu. Kemudian ibunya mengatakan kepada Nabi, untuk pelayanmu yang kecil ini bagaimana ya Nabi? Doakan untuk dia. Kemudian Nabi berdoa, pada kalimat terakhir Nabi mengatakan apa? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Paham ini? Ya Allah, banyakkanlah anak daripada Anas, banyakkanlah hartanya, dan berikanlah keberkahan padanya. Doa Nabi ini terkabulkan dan menunjukkan tentang nubuah, tanda-tanda kenabian Nabi. Akhirnya anaknya, Anas itu banyak, jumlahnya 90-an lebih dalam riwayat yang lain. 90. Dan dia menjadi orang yang kaya di kalangan Ansor. Kalau bilang 90 gitu, antum bayangkannya kayak apa toh?
Bayangannya sudah sampai belum? Kan ada orang yang disebutkan itu langsung nggak ada bayangan, langsung geleng-geleng kepala aja. Bisa nggak dibayangkan kira-kira Fudail? Kan manusia sama dengan kita kan begitu. Bisa, kita pasti punya bayangan. Gimana bayanganmu? Dalam hadis itu, dalam kitab ada belum mufrad. Ada mufrad itu lewat. Bayanganmu apa kira-kira? Banyak apa? Nah, kalau bisa anak 90 itu lebih itu kenapa? Sebabnya, padahal dia manusia biasa seperti kita. Hanya seorang sahabat yang mulia. Kok bisa punya anak seperti itu banyak? Satu doa Nabi, tapi ada sebabnya. Sebabnya apa, Mas? Ayo Ismail, berpikir sedikit toh. Jangan hanya, kok bisa gitu. Nah, istrinya bisa jadi banyak, tapi enggak dibahas di situ. Enggak dibahas. Ya, sebabnya kan ada saja. Ya, anaknya banyak. Baik. Ya, Masya Allah ya, keberkahan doa Nabi ya. Baik, yang berikutnya, fihi dalilun alal qaidah asyariyah allati hiya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Masya Allah, kaidah-kaidah seperti ini terbangun di atas dalil, bukan kemudian dibuat oleh ulama sembarangan, disepakati oleh para ulama kaidah-kaidah ini. Makanya ada orang berpendapat dengan kaidah yang ada, nggak ada masalah. Karena kaidah itu sudah dibangun di atas apa? Dalil. Kalau hadis-hadis Nabi belum begitu jelas padanya untuk dia menentukan istimbat, maka dengan kaidah itu dia lebih gampang. Ya, baik. Yang sulit mengambil istimbat dari sabda Nabi, maka dengan kaidah itu lebih gampang dia memahaminya. Baik. Dalil menunjukkan bahwa adanya kaidah syariah yaitu menolak yang jelek diutamakan daripada mengambil yang baik-baik, maslahat-maslahat. Jadi menolak kejelekan itu lebih diutamakan kalau ada masalah yang bertemu antara kejelekan dan kebaikan. Apa yang harus kita dahulukan ini? Maka kita mendahulukan menolak yang jelek dulu. Alhamdulillah. Apa dari riwayat apa kok bisa seperti ini? Yaitu Nabi SAW khawatir diwajibkan atas kalian. Berarti terbebani kalian itu dengan sesuatu yang tidak mesti menjadi beban bagi kalian. Sehingga dia menolak mafasid daripada mengambil masalih. Masalahnya apa? Salat berjamaah itu baik. Itu bagi salat sunat malam. Tapi meninggalkan lebih baik karena khawatir diwajibkan, dibebankan atas kalian. Padahal itu perkara yang tidak menjadi beban atas kalian. Paham ya? Coba kalau mamanya diwajibkan atas kalian sholat malam berjamaah, kira-kira panjenengan mampu enggak? Pada umumnya manusia ini diwajibkan loh Mas, enggak mampu. Sholat malam berjamaah loh Mas. Sholat sendiri aja dibangun-bangunkan berkali-kali aja nggak bangun, apalagi berjamaah. Jelas dia ketinggalan terus jamaahnya kalau mau bangun. Sholat subuh aja ketinggalan, apalagi sholat malam. Mas, ya betul. Makanya tidak dibebani atas kalian, memberati kalian, sehingga di situ Nabi itu menolak sesuatu yang rusak, yang akan membahayakan daripada hanya mengambil maslahat yang ada. Ya, baik. Ini Masya Allah, walaupun pembahasan tentang sholat witir, nanti kita insya Allah akan menyampaikan kaifiat mengerjakan sholat witir secara lengkap. Insya Allah kita tambahkan yang ada di sini, disampaikan dalam hadis ini adalah witir dengan 3 rakaat, dengan 5 rakaat, dengan 7 rakaat, dengan 9 rakaat, dan 11 rakaat. Itu pada akhir daripada rakaatnya itu kita duduk, kemudian tahiyat akhir dan salam. Itu maksudnya. 3 rakaat, pada rakaat ketiga duduk taslim. 5 rakaat, pada rakaat yang kelima duduk tahiyat akhir taslim. Itu maksudnya. Cara mengerjakan bentuk yang pertama. Dan itu disebut dengan apa? Dengan sholat witir. Di sardan langsung
Ini namanya witir. Tapi kalau kamu mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti ini namanya sholat malam. Itu antaranya sholat tahajud. Niatkan sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian rakaat yang terakhir, 1 rakaat yang terakhir, umpamanya antum niatkan sholat witir. Itu dia bagian tersendiri dari sholat malam. Atau 3 rakaat witir, kerjakannya 2 cara. 3 rakaat salam terakhir, atau 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Karena ada di riwayat lain demikian. Tidak seperti sholat maghrib. Paham ini? Dikerjakan demikian. Boleh. Paham ya? Sehingga di situ kita lebih bagus mengerjakan sholat ini dengan niat yang benar. Dengan niat yang benar. Jadi penamaan witir itu sendirian. Ini nama bagi rakaat yang terpisah. Itu witir namanya. Kita sudah adzan, kita biasanya tambah waktu sedikit, 7 menit atau berapa menit. Kalau ada yang mau tanya silakan, kalau enggak Ustadz yang tanya. Biar yang catat tadi catat apa? Nah, tanya bagus. Selamat yang lain ya. Nah, baik. Pendapat yang rajih itu wajib karena Nabi SAW memerintahkan. Pendapat yang rajih itu wajib, yaitu berlindung dari 4 perkara di dalam tahiyat akhir. Itu pendapat yang rajih wajib. Yang wala'alam shawab. Tapi tidak sampai ke rukun, ya wajib. Pendapat yang rajih wajib. Gak apa-apa, di situ Nabi SAW mencontohkan dan memerintahkan untuk banyak berdoa. Maka kalimat banyak berdoa itu yang diambil para ulama untuk berdoa apa saja kebaikan dunia dan akhirat. Memperbanyak doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Atau mengambil contoh doa-doa Nabi yang banyak juga yang disebutkan di akhir duburi sholat. Duburi sholat ada 2 makna, bisa bermakna sebelum salam, di akhir sholat sebelum salam atau setelah salam. Ya, ada yang mengambil banyak pendapat itu di setelah salam. Ya, tapi tidak mengapa karena para ulama menafsirkan itu. Kemudian ada sabda Nabi untuk kita memperbanyak doa. Sehingga di situ pun mengambil doa itu pun tidak ada masalah. Mengambil doa-doa yang duburi sholat itu tidak ada masalah. Ya, untuk diamalkan. Baik, begitu Sulbi. Apa lagi Mas? Antum nggak punya masalah sholat witir dan sholat malam? Nggak punya masalah? Nggak punya masalah, Mas? 8? 8? Boleh. Yang penting niatkan witir. Karena witir 2 kali salam itu ada riwayat yang lain. Ini dalam satu riwayat seperti ini. Ada riwayat lain, witir 3 rakaat tidak seperti sholat maghrib. Maka dikerjakan dengan 2 cara. Sekali salam di rakaat yang terakhir, rakaat ketiga, atau 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian disambung dengan 1 rakaat salam. Dengan niat awal sholat witir. Niatnya ya, innamal amalu bin niat. Nah. Baik, ada yang mau tanya-tanya siapa ya? Sorry. Coba ini. Karena Rasulullah SAW idza fatat minal a'mal qadaha. Dahulu Nabi SAW itu apabila terlewatkan dari amal-amal, maka beliau pun mengqadanya. Baik itu yang wajib maupun sunat. Yang wajib jelas beliau mengqadanya. Ya, kalau waktu itu sudah lebih dari waktunya gitu maksudnya, beliau mengqadanya. Melewati waktu itu bisa jadi tertidur, bisa jadi lupa, bisa jadi waktu yang sempit karena tidak bisa mengerjakannya, maka dia mengqadanya di waktu yang lain. Itu pun sholat sunat demikian, beliau mengqadanya. Dan terbukti bahwa Nabi itu mengqadha sholat malam di siang hari di waktu duha. Nabi pernah mengqadha sholat 12 rakaat di waktu duha, mengqadha sholat malam yang beliau tertidur padanya. Paham ini sudah? Begitu pula Nabi pernah mengqadha sholat walaupun dalam safar, itu sholat sunat rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum subuh, walaupun matahari sudah naik, Nabi tertidur dengan sahabatnya,
bangun matahari sudah tinggi memanasi tubuhnya. Kemudian Nabi suruh Bilal adzan. Habis adzan Nabi masih sholat sunat 2 rakaat. Itu sebelum subuh maksudnya. Itu di situ berarti Nabi itu mengqadha waktu yang sudah lewat. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian juga sholat subuhnya sekalian Nabi mengerjakan di waktu bukan waktu subuh yang sebenarnya. Paham ya? Itu juga menunjukkan mengqadha namanya, waktu yang lewat. Nah, Masya Allah, itu amalan Rasulullah SAW. Kalau kita sudah biasa dengan suatu amalan, sholat, sunat mamanya, terlewatkan, bisa kita mengqadhanya, bisa. Nah, Nabi SAW dengan idza fataha minal a'mal, apa mas? Qadhaha, beliau mengqadhanya. Sambil lanjutkan, monggo. Ya. 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 Sama, boleh. Dari sisi bolehnya boleh. Yaitu kita mengqadha salat 2 rakaat sebelum subuh yang kita tidak bisa mengerjakan karena waktu yang sudah sempit untuk menegakkan salat subuh berjamaah contohnya. Maka kita setelah salat subuh berjamaah, maka kita bisa mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan setelah salat subuh. Itu boleh, dari sisi kebolehannya boleh. Boleh. Tetapi yang afdol dikerjakan ketika matahari sudah terbit, sudah naik setelah matahari terbit. Karena Nabi SAW mencontohkan dalam hadis yang saya ceritakan tadi, Nabi sholat 2 rakaat itu sebelum subuh di waktu matahari sudah tinggi. Itu salah satu dalilnya. Apakah boleh mengerjakan setelah sholat subuh? Boleh. Tanpa menunggu matahari terbit, setelah terbit. Tapi kalau dikerjakan setelah matahari terbit, itu lebih baik. Paham ya? Nah, itu rincian daripada mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh yang tidak dikerjakan, nggak sempat dikerjakan di waktu sebelum subuh, waktu sholat subuh kita. Maka kita kerjakan setelah sholat subuh itu boleh waktunya. Bagaimana? Sudah paham? Ya, itu penjelasan dari para ulama. Di antara Syekh Muhammad Utsaimin. Ya, di antaranya. Baik. Nah, monggo. Ya, dalilnya umum. Idza fatat minal amal qadhaha. Selesai. Nabi mencontohkan kalau ada amalan-amalan yang sunat dilewatkan, maka dia mengqadhanya. Enggak ada syarat bagi orang yang dia melakukan dengan rutin, tidak ada syarat di situ. Tidak ada syarat. Dari sisi kebolehannya boleh. Ya. Baik. Nah. Witir yang paling afdol yaitu 13 rakaat. Paling banyak, paling afdol. Karena sesuatu ibadah itu dinilai dari apa? Letihnya. Itu umumnya begitu. Sama-sama ikhlas ya. Ikhlas nggak usah dibahas. Sama-sama ikhlas. Letihnya. Ya, letih. Orang 11 rakaat dengan 1 rakaat jelas ya. Orang yang 11 rakaat lebih letih lah begitu. Secara normalnya ya. Letih, lebih letih. Bahkan dicampur dengan ngantuk segala macam kan begitu. Nah 1 rakaat mungkin ngantuk nggak terlalu pengaruh karena 1 rakaat tok. Kalau sudah 11 rakaat ngantuk itu sangat apa? Mempengaruhi dan itu keletihan seorang. Maka diberikan pahala sesuai dengan apa? Capeknya. Berarti itu afdolnya. Kemudian dari sisi jumlah kebaikan ya 11 rakaat jumlah kebaikan lebih banyak dari jumlah 1 rakaat begitu. Makanya para ulama di madhab-madhab yang ada atau para sahabat Umar bin Khattab memperbanyak sholat malam di waktu Ramadan karena rakaat yang banyak itu menunjukkan kebaikan juga yang banyak, maka dilakukanlah 23 rakaat. Iya mas, sholat malamnya Umar bin Khattab loh ya mas, Umar bin Khattab loh, jadi bilang bid'ah loh. Umar bin Khattab seorang sahabat yang mulia, kemudian para ulamanya di saat itu ulamanya dari kalangan sahabat yang sholat di belakang Umar itu para ulama dari kalangan sahabat, diantaranya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Zubair ada lagi Ka'ab bin Malik dan seterusnya.
Mereka orang berilmu kan begitu. Mereka menyetujuinya. Pi, antum bilang itu. Nah, tidak ada contoh Nabi. Enggak. Bukan ada contoh Nabi. Contoh Nabinya ada sholat malam itu berjamaah. Kemudian sholat malam itu di Ramadan itu adalah bagian dari sholat malam. Bukan tahajud itu, sholat malam itu. Ya, sholat malam itu banyak. Sholat malam di bulan Ramadan diperbanyak rakaatnya. Kemudian diamalkan oleh Umar bin Khattab. Paham ya? Apa sabda Nabi? Wasunnah, wasunnati, wasunnati ulafa rasyidin. Itu salah satu lafaz umum. Dan di sana juga para sahabat tidak ada yang apa Mas? Tidak ada yang mendustakan perbuatan daripada Umar bin Khattab. Nah, baik, apa lagi? Banyak, jadi banyak ini salat ini. Silakan. Pas sholat, hukumnya makruh. Tidak sampai ke haram, makruh. Makruh, membunyikan jari itu dalam sholat itu makruh hukumnya. Makruh. Sudah, ya makruh. Karena termasuk mengganggu ketenangan mutmainnun dalam sholat. Makruh. Tidak ada yang harus dibunyikan, dia bunyikan. Itu makruh namanya. Kecuali memang tangannya itu ada yang keseleo dan itu mengganggu daripada sholatnya, dia bunyikan dalam rangka untuk menyembuhkannya, itu nggak apa-apa karena dia menolak sesuatu yang lebih mengganggu sholatnya, itu sakitnya atau gimananya. Paham ya? Tapi kalau yang sekedar cotak-cotak aja, itu tidak sampai membatalkan, makruh. Nah iya, makruh. Kecuali orang itu terbahak-bahak tertawa dalam sholat, batal sholatnya. Tertawa dalam sholat itu batal. Kalau tersenyum tidak. Ada pernah antum sholat tersenyum? Anda yakin? Masing-masing kita pernah. Jangan antum bohong loh. Kadang dengan temannya lagi guyonnya belum habis-habis, belum rampung dia sholat sambil semua rata-rata. Mana terjadi? Jangan ya, betul nggak? Betul nggak Yasir? Ingat, betul. Nas, pernah Nas? Pernah tersenyum gitu? Agak tersenyum gitu. Pernah? Ingat? Oh nggak ingat, yos. Sudah, begitu aja dulu. Ayo sulmi apa tadi? Nah, 6 rakaat. Iya, salat itu tetap dilakukan tadi. Bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat ya, yang terakhir. Dipisahkan dengan salat 2 rakaat salam tadi, dipisahkan. Kemudian dikerjakan witir 3 rakaat terakhir. Biasanya 3 rakaat. Ya, kita ambil aja 3 rakaat yang paling gampang dan paling umum. Orang tidak akan protes. Tapi kalau kamu witirnya 5 rakaat, bisa jadi orang protes karena nggak biasa. Ambilnya 3 rakaat. Maka cara kerjakannya sama. Bisa 2 rakaat salam, baru 1 rakaat salam, atau 3 rakaat langsung salam terakhir. Dengan witir yang terakhir 3 rakaat. Kalau sholat malamnya masna, 2 rakaat sholat malam itu. Nah, 2 rakaat. Kemudian antum mau tutup dengan witir, niatkan witir 3 rakaat. Itu kerjakan 3 rakaat, kemudian salam di rakaat terakhir. Atau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tidak ada masalah. Atau hanya niatnya witir 1 rakaat, boleh. Itu yujuzi, teranggap. Rakaat witir yang terakhir, yang ganjil itu 1 rakaat antum anggap sebagai witir. Niatnya witir. Ya, gimana? Iya, nggak apa-apa. Kalau dia malam terakhir mau sholat, dia tidak dengan witir lagi. Itu pendapat yang roji lah. Pendapatnya roji tidak ada witir dalam malam 2 kali, tidak ada. Itu pendapatnya roji. Itu kalau dia mau sholat malam yang lainnya setelah dia sudah witir di sholat malam itu juga sudah witir dan dia akan terbangun di malam hari dengan waktu yang masih bisa sholat malam. Dia sholat malam 2 rakaat selesai, nggak ada masalah. Jadi penutup dengan witir itu tidak menunjukkan tentang tidak sahnya apa?
tidaknya sholat malam tanpa tutup dengan witir. Karena Nabi SAW pernah sholat malam, beliau tidak witir. Karena sudah keburu masuk waktu apa? Waktu subuh. Itu di situ para ulama berpendapat dari dalil itu dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi pernah sholat malam tidak tutup dengan apa? Witir. Walaupun Nabi memerintahkan dengan witir, tapi Nabi pernah tidak dengan witir karena Nabi sholat 2 rakaat salam, tiba-tiba waktu masuk apa? Subuh. Maka Nabi tidak sholat witir. Paham ya? Nah, sudah cukup dulu begitu? Paham? Sulbi? Ya. Satu lagi. Jerawat. Oh. Enggak, darah menurut pendapat yang roji, darah itu tidak najis ya. Ya itu menurut kalau yang najis ya. Nah, pendapat yang roji tidak. Darah yang najis itu 2 saja, yaitu darah haid dan darah darah haid dan darah nifas. Ya. Walaupun ada pendapat sebagian besar ulama bahwa darah itu apa? Dia najis ya. Tapi riwayat banyak seperti sahabat pernah dipanah ketika sholat. Ali bin Abi Thalib atau siapa? Wallahu alam. Sahabatnya dipanah, darahnya keluar tapi dia terus melanjutkan sholatnya. Kemudian tidak membatalkan sholatnya. Itu diantaranya. Ya, diantaranya. Sholat yang jujur dari panahan itu tapi dia tetap menjalani apa? Sholat. Itu waktu dia ribat berjaga malam di medan pertempuran. Riwayatnya sahih dan hadisnya masyhur di kalangan ulama. Paham? Begitu aja, udah cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.